Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel saya, baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Channel saya ini tentang prediksi. Kalau nggak berkenan ya dilewati saja, kalau berkenan silakan ditonton, ambil sisi positifnya ya. Saya sekarang ini akan prediksi Saiful Jamil, di mana Saiful Jamil ini kan sudah keluar dari sekolahnya, kemudian dia banyak tawaran job, konon beritanya seperti itu. Namun kemudian ada petisi yang bergulir di masyarakat, yang menggedaki petisi itu intinya jangan memberi ruang untuk Saiful Jamil di televisi. Nah, apakah hal itu akan mempengaruhi karir Saiful Jamil ke depannya, ataukah karirnya masih akan bisa meroket? Mari kita lihat di sini, dan apa saja yang harus dilakukan Saiful Jamil untuk menghadapi hal ini. Mari kita ungkap di sini juga untuk solusinya ya. Saya kocok dulu. Untuk karirnya, ada simbol miracle. Miracle itu semacam keajaiban yang akan terjadi. Keajaiban ke arah membaik atau memburuk, mari kita lihat. Ada simbol ini yang artinya harga diri. Kemudian di sini ada simbol workaholic, semangat untuk bekerja. Kartu selanjutnya ini ada simbol salah penerimaan. Ada simbol passion gairah. Kartu berikutnya seperti apakah? Ada simbol effortless, kemudahan. Ada simbol movement, pergerakan. Ada simbol solitude, kesendirian. Ada simbol gunung meletus, sesuatu yang sudah dipendam akhirnya duar meletus ya. Jadi selama dia masuk sekolah kan dia nggak begitu beraktivitas karena masuk sekolah, jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa macam-macam. Jadi bisa diibaratkan apa yang diinginkan sudah terpendam lama, dan saatnya ini seperti gunung meletus, dilumpahkan, maksudnya dikeluarkan semua kemampuannya di saat ini. Kemudian di sini ada simbol strength, kekuatan. Selanjutnya dari kartu ini, bagaimanakah gambaran untuk prediksi karir Saiful Jamil? Ada simbol ini, maaf kebalik kartunya ya. Ada simbol ini, ada bulan, tabir. Kemudian ada simbol seorang raja bawa pedang, sebuah pemikiran, kegigihan, semacam itu. Kemudian kartu yang nomor 3 ini ada simbol jantung, ditusuk pedang, kekecewaan. Kartu yang berikutnya ada ratu bawa tongkat, semacam pekerjaan yang harus dilakukan dengan keibuan, dengan kasih sayang, dengan pengertian, semacam itu. Kartu yang nomor 5 ini ada simbol keluarga. Jadi seperti ini guys. Di baris pertama ada simbol miracle, ada simbol self-worth, harga diri, ada simbol workaholic. Di baris pertama ini bisa dikatakan setelah Saiful Jamil keluar dari penjara, dia malah mendapatkan job yang begitu banyak. Itu bisa diartikan miracle, keajaiban. Karena setelah di penjara dia malah mendapatkan pekerjaan yang begitu banyak. Kemudian di sini ada harga diri, ada workaholic. Dia ingin membangkitkan kondisinya, maksudnya kan habis terpuruk, kemudian dia berusaha gigih untuk gimana saya bisa memulihkan nama baik saya, memulihkan perekonomian saya, dan lain sebagainya. Makanya dia gila kerja. Dia ingin kerja, bekerja, dan bekerja untuk memulihkan kondisi-kondisi yang dari terburuk menjadi lebih baik, maksudnya seperti itu. Tapi di sini ada salah penerimaan. Nah, ada salah persepsi, ada salah tanggapan, atau tanggapan dari masyarakat yang
tidak dipikirkan oleh Saiful Jamil sebelumnya. Makanya itu ada petisi yang intinya jangan diberi ruang buat Saiful Jamil di televisi. Nah, yang dilambangkan ini acceptance, salah penerimaan. Padahal di sini Saiful Jamil ingin sekali memulihkan kondisi kehidupannya setelah dia terpuruk, ingin bekerja lebih gigih lagi, ingin memulihkan nama baik dan ingin sebagainya, yang intinya dia ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan karyanya dan lain sebagainya ya. Tapi di sini ada acceptance, ya, penerimaan dari masyarakat yang berseberangan. Tapi di sini ada semangat. Sekalipun begitu, sekalipun ada petisi, Saiful Jamilnya tetap ada semangat untuk menjadi manusia lebih baik lagi dan berkarya lebih baik lagi, yang dilambangkan passion ini. Karena di sini ada simbol workaholic, gila kerja. Dia ingin kerja untuk memulihkan kondisi yang ada. Ini ya, dari kartu yang pertama ini artinya seperti itu. Dari kartu yang kedua ada simbol effortless. Effortless ini ada kemudahan. Jadi bisa dikatakan nasib Saiful Jamil ini ada kemudahan sekalipun ada petisi. Kemudian di sini ada movement, pergerakan, ada solitude. Setelah dia menghadapi kesendirian di dalam sekolah tadi itu. Jadi yang namanya sekolah kan yang sulit untuk berhubungan dengan pihak luar, makanya dilambangkan solitude, kesendirian. Dan di sini ada volatility. Keinginan yang sudah dipendam beberapa tahun saat sekolah itu ingin diaktifkan kembali. Jadi keinginan, rencana ini dan itu sudah tergambar semua di dalam benaknya. Ada cita-cita yang begitu kuat, jika saya keluar nanti saya akan seperti ini. Makanya ini ada simbol gunung meletus, ya, gunung meletus, yang bisa diartikan semangat yang sudah terpendam lama pada akhirnya seperti gunung meletus. Dan di sini ada kekuatan, strength, kekuatan. Jadi dari baris kedua ini sekalipun ada petisi, itu bisa dilalui Saiful Jamil dengan mudah, dan dia selalu berusaha bergerak untuk mewujudkan apa yang dia harapkan. Di sini ada simbol kekuatan. Nah, karena yang namanya nasib loh ya, namanya nasib, orang itu tidak bisa melakukan sesuatu jika nasib sudah bekerja, jika alam sudah bekerja. Sekalipun seseorang ini mungkin backgroundnya, latar belakangnya seperti ini, tapi kalau sudah alam yang bekerja, semuanya akan sulit untuk melawannya. Kemudian di kartu ini ada simbol ini, ada simbol tabir, ada simbol bulan, juga ada simbol orang ini, yang artinya masa lalu Saiful Jamil yang mungkin dikatakan dia masuk sekolah karena masalah seperti itu. Kalian bisa lihat di Google masalahnya apa ya, yang dilambangkan ini ketidakdewasaan saat itu menyikapi kehidupannya ya. Tapi di sini setelah dia menghadapi tempaan di waktu di sekolah, akhirnya dia bisa lebih dewasa, yang dilambangkan raja bawa pedang, yang artinya pemikiran yang lebih dewasa daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin dia lebih cenderung senang-senang dan lain sebagainya, tapi sekarang ini dia lebih berpikir bijak dan lebih dewasa lagi dalam menyikapi kehidupannya. Dia ingin berubah, intinya seperti itu. Tapi di sini dalam keinginan itu ada kekecewaan karena ada petisi tadi itu ya, karena ada petisi. Kemudian walaupun begitu dia tetap gigih bekerja. Apalagi di sini ada ratu bawa tongkat, yang artinya ada support dari orang-orang yang begitu peduli kepadanya dalam hal pekerjaan. Makanya ditawari. Ada dukungan dari pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan, yang dilambangkan ratu bawa tongkat ini, akhirnya memberi job kepada Saiful Jamil. Kemudian di sini ada simbol keluarga. Keluarga ini bisa diartikan masyarakat atau publik atau teman-temannya yang begitu mensupport dia, mendukung dia agar dia bisa pulih dari kondisinya, terutama pulih dari perekonomiannya ya. Jadi begini guys, dari kartu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, bisa dikatakan nasib Saiful Jamil ini
ada dukungan dari semesta. Dikarenakan di sini dia bisa melalui masa-masa sulit itu dan tetap gigih bekerja, yang pada akhirnya ada simbol keajaiban di sini. Miracle, keajaiban dari semesta untuknya. Makanya dia setelah keluar dari sekolah itu dia diberi kemudahan untuk bisa bekerja lagi, untuk bisa berkarir lagi meskipun ada petisi, ya. Jadi petisi itu ya mengganggu juga sih, berpengaruh juga dalam kondisi karirnya. Tapi di sini petisi itu masih bisa dilalui dengan baik oleh Saiful Jamil dan dia masih bisa berkarya, ya, masih bisa berkarya karena dilambangkan passion ini, gairah untuk berkarya, dan ada simbol kekuatan. Jadi pamornya Saiful Jamil ini sekalipun dia mempunyai masa lalu yang kelam, tapi pamornya ini, kekuatannya ini, daya tariknya di dunia hiburan ini masih kuat. Makanya dia bisa menghadapi petisi itu bisa dikatakan dengan mudah dan bisa eksis di media sosial, di entertain, ya. Jadi misalnya andai kata loh ya, dia di blacklist dari televisi, dia bisa tampil di media yang lainnya, misalnya YouTube dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ini ada simbol effortless, dia bisa melalui semuanya itu dengan mudah nantinya. Mungkin dia masih bisa tayang di televisi dikarenakan ada simbol ini, bisa melalui dengan mudah masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini, ya. Ini untuk kondisi karirnya Saiful Jamil. Jadi bisa diartikan dia bisa melalui dengan mudah kondisi-kondisi yang ada saat ini karena dia mempunyai daya tarik di dunia entertain, kemudian dia mempunyai kekuatan, dan dia juga ada simbol miracle didukung oleh nasibnya, ya. Nasib berpihak padanya, guys. Kalau nasib sudah berpihak, akan sangat sulit kalau ada orang yang menggoyang-goyang, ya. Jadi karena ada faktor X, faktor keberuntungan yang menyertainya untuk saat ini. Kemudian akan saya lihat ada nasihat apakah buat Saiful Jamil ini agar kedepannya karirnya bisa lebih baik lagi, bisa melewati masa-masa sulit. Mari kita lihat di sini. Ada simbol forgiveness, maafkan, ya, maafkan. Kemudian di sini ada simbol kesenangan. Di sini ada simbol renewal untuk sebuah perubahan. Kemudian di sini ada simbol fight, keyakinan. Di sini ada simbol victim, korban. Jadi disarankan seperti ini. Saiful Jamil ini kan dia dilaporkan seseorang sehingga diproses dan masuk penjara, masuk sekolah. Makanya itu dia harus bisa memaafkan orang tersebut, sekalipun dia menjadi seperti itu kehidupannya karena laporan orang tersebut. Jadi dia mau nggak mau ya mungkin ada rasa kesel dalam hatinya, tapi di sini dia harus bisa memaafkan. Harus bisa memaafkan, karena yang namanya proses pengadilan, salah dan benar itu ditentukan oleh pihak pengadilan, dan Saiful terbukti bersalah dan masuk sekolah. Makanya di sini harus bisa memaafkan terhadap orang yang melaporkan, atau harus bisa memaafkan pada orang-orang yang dirasa sudah membuat dia terpuruk. Harus bisa memaafkan, harus bisa memaafkan pada orang-orang di sekitarnya dari masa lalu, dari permasalahan masa lalu atau permasalahan yang akan datang. Harus bisa memaafkan, ya, harus bisa memaafkan ini, ya. Kemudian kurangi kesenangan. Di sini ada simbol joy, kesenangan, bersenang-senang. Jadi harus bisa mengurangi kesenangan duniawi. Tempaan dari waktu sekolah itu harus dijadikan pembelajaran untuk kehidupan kedepannya. Harus bisa mengurangi kesenangan duniawi sehingga kehidupannya nanti bisa berubah. Dengan mengurangi hal ini, yakinlah kehidupanmu akan lebih baik dan kamu tidak akan menjadi korban keadaan. Jadi sarannya seperti itu untuk Saiful Jamil, harus bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyakitinya, kurangi kesenangan dan yakin, tekuni agama terus. Semoga akan ada perubahan
dan jangan merasa menjadi korban atas sebuah keadaan, atas orang lain atau atas perbuatan orang lain ya. Jadi disarankan seperti itu ya untuk Saiful Jamil, harus bisa memaafkan, harus mengurangi kesenangan berdalam agama, semoga ada perubahan di dalam hidupnya dan jangan merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk prediksi Saiful Jamil, semoga sukses selalu dan semoga menghibur kalian juga. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang